Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Bersama saya Andriani akan kita hadirkan informasi Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Selasa tanggal 2 Februari 2021. Pemkab Blitar telah resmi melaksanakan vaksinasi COVID-19 perdana kepada Forkopimda, menjadi berita pertama di Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Silakan rekan Ninda Alivia dari Persada FM. Pemerintah Kabupaten Blitar secara resmi kemarin sudah melaksanakan kegiatan pencanangan vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo-Wlingi. Vaksinasi perdana diperuntukkan bagi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Blitar. Bupati Blitar Yanto menyampaikan vaksinasi masih diberikan kepada sejumlah tenaga kesehatan dan pejabat publik, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kapolres Blitar, PJS dan Dim 0808 Blitar, Kepala Pengadilan Negeri Blitar, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, dan tokoh pemuda. Menurutnya dengan adanya vaksinasi simbolis ini dapat meredam ketakutan masyarakat terkait keberadaan vaksin Sinovac, karena sejauh ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa vaksin COVID-19 tidak aman bagi kesehatan, padahal pernyataan itu salah. Buktinya setelah mengikuti vaksin atau menerima vaksin, jajaran Forkopimda Blitar sama sekali tidak mengalami permasalahan pada kesehatannya. Hari ini saya meluncurkan pelaksanaan vaksinasi untuk Kabupaten Blitar, di mana hari ini saya berada di Rumah Sakit Umum di Waluyo-Wlingi bersama Forkopimda, pimpinan DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang tentunya ini adalah pelaksanaan imunisasi vaksin pelaksanaan pemberian vaksin kepada beliau yang di kanan kiri saya ini ada Rianto menambahkan pemerintah telah mengambil langkah cepat dalam mengendalikan laju COVID-19, satu di antaranya yaitu dengan memberikan vaksin kepada masyarakat agar kekebalan tubuh mereka bisa meningkat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo bawa berita, berkunjung ke Sidoarjo, Gubernur Jawa Timur targetkan jurnalis untuk jadi penerima vaksin tahap selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur targetkan vaksinasi untuk tenaga kesehatan bisa selesai pada bulan Februari. Untuk percepatan di Kabupaten Sidoarjo sendiri akan dilakukan penambahan vaksinator yang sebelumnya 420 orang menjadi 890 orang. Seperti disampaikan Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur saat mengunjungi 2 titik vaksinasi di Sidoarjo pada Minggu 31 Januari. Vaksinasi kepada awak media juga bisa segera dilakukan karena dinilai juga menjadi salah satu yang ada di garda terdepan untuk memberikan informasi pelayanan publik. Yang menurut kami memberikan layanan publik di garda terdepan adalah teman-teman jurnalis. Jadi saya sudah koordinasi dengan Ketua PWI Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Kofifa juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan evaluasi harian. Tujuannya untuk bisa melakukan monitoring selama 2 minggu awal pelaksanaan vaksinasi. Saya rasa begitu evaluasi kita, monitoring kita. Saya meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk melakukan daily meeting. Daily meeting itu menjadi penting untuk bisa melakukan monitoring paling tidak 2 minggu pertama pelaksanaan vaksinasi. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Informasi selanjutnya dari Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Momen haru saat Wali Kota Habib Hadi berziarah ke makam Wakil Wali Kota Probolinggo. Mengawali rangkaian kegiatan 2 tahun masa kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, Jumat kemarin beliau berziarah ke makam Wakil Wali Kota Muhammad Sofi Subri, di mana almarhum meninggal pada bulan Desember tahun lalu. Kegiatan ziarah tersebut diikuti pula oleh Sekda Dr. Nini Irawibawati bersama dengan para asisten, para staf ahli, kepala OPD dan camat di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Selain itu, hadir pula sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, kerabat dan keluarga almarhum Subri. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Habib Hadi membeberkan kebersamaan dengan almarhum Subri selama 2 tahun kebelakang membangun Kota Probolinggo. Habib Hadi menilai sosok Subri bukan hanya ada di 2 tahun kebersamaannya
yang memimpin kota Probolinggo. Namun, persahabatan tersebut telah terukir jauh sejak mereka masih anak-anak, ketika ia sering diajak ayahnya bersilaturahmi ke rumah orang tua almarhum Subri. Dengan demikian cerita dan lika-liku persahabatan keduanya selama bertahun-tahun hingga Habib Hadi menggandeng Subri menjadi rekan kerja di pemerintah untuk membangun kota Probolinggo. Walaupun saat ini sahabatnya telah pergi, hal ini tak membuat patah semangat Wali Kota Habib Hadi untuk meneruskan apa yang menjadi komitmennya. Habib Hadi juga mengingatkan kepada para peziarah yang hadir untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat kepada sesamanya, dikarenakan semua manusia tidak melihat jabatan, pangkat, miskin ataupun kaya, semua akan menghadap kepada Sang Khalik. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Dari Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto bawa kabar penegakan protokol kesehatan COVID-19 3 pilar Kabupaten Lumajang gelar apel pasukan. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, menyampaikan COVID-19 di Kabupaten Lumajang cukup terkendali karena selama ini upaya yang dilakukan pemerintah, TNI, Polri hingga ke tingkat bawah sangat aktif. Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda sampai pimpinan tingkat desa dalam hal penekanan terhadap protokol kesehatan yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Hal itu diungkapkan Bupati Lumajang saat memberi arahan dalam kegiatan gelar apel pasukan 3 pilar di alun-alun Kabupaten Lumajang hari Minggu kemarin. Selanjutnya, Bupati Lumajang meminta kepada semua pihak agar tetap sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Ia berharap 3 pilar tetap solid agar Kabupaten Lumajang tetap terjaga, diskusikan dengan baik, dan apabila ada kebijakan segera dikoordinasikan maupun dikomunikasikan lebih intens agar pimpinan bisa mengambil langkah yang tepat. Mengingat saat ini kondisi rumah sakit sudah banyak yang kosong sehingga dominan banyak yang sembuh dan mendekati zona kuning. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Bergeser ke RSal Nganjuk, ada Agustin Merdikawati bagikan ratusan SK CPNS. Sebanyak 644 peserta yang lolos seleksi CPNS tahun 2020 bisa segera bekerja di Pemkab Nganjuk karena untuk hari Senin 1 Februari 2021 mereka dijadwalkan menerima surat keputusan SK CPNS dan untuk mencegah kerumunan pembagian SK dilakukan langsung oleh OPD tempat mereka bekerja. Kabid Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Nganjuk Agus Heri Widodo mengatakan pembagian SK CPNS tahun 2021 berbeda dengan pembagian SK CPNS sebelumnya. Tidak ada pengarahan dari Bapak Bupati, yakni langsung dibagikan OPD. Pembagian SK sudah diumumkan secara tertutup di grup media sosial, sehingga mulai hari Senin 1 Februari 2021 ratusan CPNS bisa langsung bekerja di OPD masing-masing. Dengan ditiadakannya pengarahan dari Bupati Novi Rahman Hidayat, Agus berharap tiap-tiap kepala OPD bisa memberi pengarahan kepada semua aparatur sipil negara yang baru bergabung di Pemkab Nganjuk sehingga mereka bisa langsung bekerja dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Dari Agustin Merdikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Dari RSal Nganjuk kita bergeser menuju ke Suara Pasuruan. Ada Wildan Asrori menyampaikan camat wajib kawal langsung perpanjangan PPKM di Kabupaten Pasuruan. Mengutip www.pasuruankap.go.id, Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan pada saat kegiatan pembinaan para camat di Gedung Serbaguna Kabupaten Pasuruan, Jumat 29 Januari 2021 lalu, menginstruksikan kepada seluruh camat supaya terus mengawal secara langsung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang kembali diperpanjang hingga tanggal 8 Februari 2021. Wabub juga mengatakan dibutuhkan konsistensi dari para camat dan Satgas COVID-19 di masing-masing wilayah untuk melakukan operasi justisi secara rutin. Kami minta terkait dengan kegiatan masyarakat, mohon operasi justisi itu terus dilakukan dan dalam hal ini juga Forkompimka itu mohon dijaga komunikasi dan interaksinya. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Kemudian beralih ke Kirana Nisa, Mahardika FM, gelar operasi di Jalan Tanjung dan di Jalan Diponegoro Polres Blitar Kota tertibkan 52 kendaraan yang terlibat balapan liar. Sobat Polres Blitar Kota membubarkan kegiatan balap liar di Kota Blitar Minggu dini hari 31 Januari 2021. Terdapat 2 lokasi yang menjadi sasaran operasi
yaitu Jalan Tanjung dan Jalan Diponegoro atau seputar Taman Kebonrojo. Demikian disampaikan AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota, saat dikonfirmasi Senin 1 Februari 2021. Yudi mengatakan dalam operasi ini kepolisian berhasil menertibkan 52 pengendara balap motor, yang mana setelah didata, terdapat 22 kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat berkendara. Polisi akhirnya melakukan penahanan kendaraan dan baru bisa diambil jika pemilik menunjukkan surat kendaraan. Yudi menegaskan operasi balap liar di wilayah hukum Polres Blitar Kota gencar dilakukan untuk menekan kasus kecelakaan yang melibatkan pengendara bawah umur serta mencegah penyebaran kasus COVID-19. Mengingat balap liar berpotensi besar untuk mengumpulkan banyak orang. Yudi juga menghimbau agar masyarakat tetap di rumah saja selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Pihaknya juga meminta orang tua mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat balap liar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Blambangan FM, rekan Akbar Wiana mengabarkan Satgas COVID-19 Banyuwangi lakukan apel gelar pasukan akan penegakan disiplin protokol kesehatan. Satgas COVID-19 melakukan apel gelar pasukan dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan di wilayah Banyuwangi di kantor Polresta Banyuwangi, Senin 1 Februari 2021. Dipimpin Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin, Arman menginstruksikan seluruh elemen Satgas COVID-19 untuk melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan secara masif 1-8 Februari mendatang. Sasarannya ialah tempat fasilitas umum, aktivitas masyarakat seperti pasar, terminal, stasiun, pelabuhan hingga pusat keramaian lainnya. Dia mengungkapkan bahwa operasi ini akan menindak lebih tegas lagi kepada pelanggar protokol kesehatan, seiring masih belum terkendalinya persebaran COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono mengatakan, sesuai peraturan Bupati, pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan denda maksimal Rp100.000 bagi perseorangan. Sementara bagi pelaku usaha dendanya hingga Rp1.000.000. Dia menambahkan saat ini pihaknya bersama tim Satgas sedang menyusun surat edaran terbaru terkait pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di daerahnya. Akbar Wiana melaporkan. Kita beralih ke Suara Ngawi. Ada Anjani mengabarkan pedagang kawasan alun-alun tempati street food Ngawi. Sejumlah pedagang di kawasan alun-alun Ngawi mulai dapat menempati Ngawi Street Food NSF ditargetkan hingga 30 Januari 2021. Semua pedagang yang mendapat tempat di NSF telah menempati lapak yang telah ditentukan. Kasih Tata Bangunan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Ngawi Jarod Kusumo Yudo mengatakan sejumlah pedagang mulai dapat menempati Ngawi Street Food sebab pembangunan Ngawi Street Food telah selesai dilaksanakan, sedangkan untuk penataan pedagang menjadi wewenang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi. Juga untuk pemindahan pedagang telah dikomunikasikan dan ditargetkan sampai tanggal 30 Januari 2021 pedagang sudah mulai pindah ke Ngawi Street Food. Jarod menambahkan untuk pengelolaan Ngawi Street Food menjadi kewenangan DPPTK, termasuk pengelolaan ornamen ataupun lampu hias dan sejenisnya. Sedangkan untuk kerusakan fisik masih menjadi tanggungan pemborong selama 1 tahun ke depan. Saya Anjani LPPL, Suara Ngawi. Menuju rekan Arifin, Realita FM mengabarkan 246 orang Pamekasan terima petikan keputusan P3K, Bupati Badrut minta bekerja sungguh-sungguh. Sebanyak 246 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Pamekasan resmi menjadi abdi negara setelah memperoleh petikan keputusan Bupati Pamekasan Badrut Tamam di Mandepagung Ronggo Sukawati, Senin 1 Februari 2021 siang. Mereka terdiri dari 182 tenaga pendidikan, 42 tenaga penyuluh pertanian, dan 22 tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah kerja se-Kabupaten Pamekasan. Badrut Tamam, Bupati Pamekasan menyampaikan mereka yang telah diterima menjadi P3K tidak cukup hanya berbahagia, tetapi bersyukur dengan tindakan dan bekerja sungguh-sungguh. Ada 246 P3K yang hari ini menerima salinan SK. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang diantaranya adalah dilanjutkan dengan tindakan, dengan komitmen, dengan keinginan yang kuat untuk tidak hanya bangga saja karena menjadi P3K, tetapi mau bekerja sungguh-sungguh. Sementara
Herlin Yudhistina yang sebelumnya menjadi tenaga honorer di dunia pendidikan selama 18 tahun merasa bahagia bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2019 lalu mengikuti seleksinya. Sebab 2 tahun menunggu akhirnya memperoleh kepastian menjadi abdi negara yang gajinya sama dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Saya dari tenaga pendidikan. Alhamdulillah perasaan ya senang lah gitu kan, selama 2 tahun lulus kita baru sekarang Arifin, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Mega Kristi, RGR FM Tulungagung, apel gelar pasukan menjadi informasi terakhir di Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Kodim 0807 Tulungagung bersama pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Polres Tulungagung melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi penegakan protokoler kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Tulungagung. Diikuti oleh Kodim 0807 Tulungagung, Polres Tulungagung, Satpol PP Kabupaten Tulungagung, BPBD Kabupaten Tulungagung, Disub Kabupaten Tulungagung, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan PMI Kabupaten Tulungagung. Apel dipimpin oleh Dandim 0807 Tulungagung, Letkol Infantri Mulyo Junaidi SE MTR Han, yang didampingi oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birawa MM. Dandim 0807 Tulungagung, Letkol Infantri Mulyo Junaidi SE MTR Han dalam sambutannya menyampaikan, apel gelar pasukan kontingensi penanganan COVID-19 dilaksanakan sebagai bentuk upaya TNI Polri, pemerintah daerah beserta stakeholder terkait dalam rangka menjamin serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan dan pengendalian masyarakat dari COVID-19. Dengan semakin merebaknya COVID-19 di wilayah Tulungagung, menuntut kita semua untuk senantiasa waspada dan terus berupaya mencegah serta menekan penularan serta penyebaran virus COVID-19. Diharapkan melalui apel gabungan ini, semua memiliki kesepakatan dan memikul tanggung jawab bersama-sama dalam melaksanakan penegakan disiplin protokoler kesehatan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal utama yang perlu dilakukan dengan mengintensifkan kembali protokol kesehatan, yakni menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan. Optimalkan kembali Satgas COVID-19 di tingkat kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan hingga RT RW. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Sahabat, demikian rangkuman informasi dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Saya Andriani, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.